Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum. Hari ini kita akan belajar kalimat sederhana dan kalimat tanya sederhana di bab 7. Silahkan dibuka dulu bab 7-nya anak-anak. Setelah dibuka, silahkan disimak materi yang akan Ustazah sampaikan dalam video ini. Selamat menyaksikan. Satu contoh kata yaitu jismun, artinya badan. Bagaimana kata badan ini jika kita tambahkan dengan kata kepemilikan yang sudah pernah diajarkan? Semoga masih ingat. Oke, kita gabung dengan kata kepemilikan. Jismuhu, ada tambahan hu-nya di belakang, artinya badannya, punya dia laki-laki. Jismuha, badannya, punya dia perempuan. Jismuka, badanmu untuk laki-laki. Jismuki, badanmu untuk kamu perempuan. Jismi, badanku. Oke, semoga masih ingat ya anak-anak perubahan katanya ketika sudah bergabung dengan kata kepemilikan. Nah, sekarang kita akan belajar kata-kata jismun yang ada kepemilikannya itu yang digabung dalam sebuah kalimat. Contoh kalimatnya adalah bayi itu badannya kecil. Nah, kata kepemilikannya ada di kata badannya. Berarti badannya ini berarti miliknya si bayi. Ingat, kata ini kita sedang menceritakan orang. Nah, bagaimanakah bahasa Arabnya? Kita lihat. As-sobiyu jismuhu sogirun. As-sobiyu jismuhu sogirun. Nah, coba diperhatikan tanda yang Ustazah kasih tanda hijau. Tanda hijau itu berarti kita tambahkan sobiyun, kata bayi sobiyun ditambahin alif dan lam al, dengan maksud agar artinya bayi nanti ada arti itunya, bayi itu setelahnya. As-sobiyu, jadi artinya bayi itu. Kalimat kedua, laki-laki itu badannya gemuk. Laki-laki, bahasa Arabnya masih ingat? Rojulun. Nah, ini bahasa Arabnya ar-rojulu jismuhu saminun. Dilihat yang Ustazah tanda lingkar dan Ustazah garis. Yang tanda hijau kita tambahkan alif dan lam dengan tujuan ada kata itu setelah laki-laki, ya, ar-rojulu. Kemudian ada tanda merah yang digaris bawahi. Kenapa dia menggunakan kata-kata hu lagi di sana, jismuhu? Karena kita sedang menceritakan orang, maka kepemilikannya adalah punyanya dia laki-laki, jadi badannya. Nyanya ke siapa? Yaitu ke dia laki-laki dengan tambahan hu. Yang di garis bawah jismuhu berasal dari kata jismun dengan tambahan kata hu. Kenapa di sana ditambahin hu, tidak yang lain? Bukan ha, bukan ka, bukan ki.
Ya, karena kita sedang menceritakan seseorang. Kalau sedang menceritakan seseorang berarti badan ini berarti badan miliknya. Miliknya siapa? Miliknya dia laki-laki. Ketika kepemilikannya ini miliknya dia laki-laki, maka tambahannya adalah who, ya, bukan ha, bukan ka, dan bukan ki. Kalau masih belum paham, silahkan diulang lagi videonya yang pertama. Oke, sekarang kata yang kedua. Sya'run artinya rambut. Bagaimana ketika kita gabung kata-kata sya'run dengan kata kepemilikan? Sya'ruhu, sya'ruha, sya'ruka, sya'ruki, sya'ri. Sya'ruhu artinya rambutnya, punya dia laki-laki. Sya'ruha rambutnya, punya dia perempuan. Sya'ruka rambutmu, punya kamu laki-laki. Sya'ruki rambutmu, punya kamu perempuan. Sya'ri rambutku. Nah, sekarang kita gabung kata sya'run tadi ke dalam sebuah kalimat. Anak laki-laki itu rambutnya pendek. Anak laki-laki bahasa Arabnya waladun. Ketika kita masukkan ke dalam kalimat ini menjadi al-waladu sya'ruhu qasirun. Nah, diperhatikan yang Ustazah kasih tanda lagi. Waladun, Ustazah tambahkan al di sana dengan tujuan agar ada arti itu setelah anak laki-laki. Kemudian kata sya'ruhu. Kenapa di sana kita menggunakan kata sya'ruhu lagi? Karena kita sedang menceritakan orang. Orangnya itu berjenis laki-laki. Maka kata kepemilikan tambahannya adalah who. Jadi yang dipilih kata who. Sya'ruhu. Al-waladu sya'ruhu qasirun. Kalimat kedua. Anak perempuan itu rambutnya panjang. Nah, ini yang perempuan. Anak perempuan, bahasa Arabnya bintun. Maka menjadi al bintu sya'ruha tawilun. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ada yang Ustazah lingkarin. Al bintu berasal dari kata bintun, kita tambahin al, alif dan lam, dan kemudian kata-kata sya'ruha. Nah, kenapa di sana menggunakan kata sya'ruha bukan sya'ruhu? Ya, karena kita sedang menceritakan orang. Orangnya adalah anak perempuan, maka kepemilikannya punyanya dia perempuan dengan tanda tambahan sya'ru setelahnya adalah ha, bukan hu. Al bintu sya'ruha tawilun. Tawilun artinya panjang. Nah, itulah tadi contoh kalimat sederhana, semoga bisa dipahami ya anak-anak. Kemudian kita akan ke contoh kalimat tanya. Contoh yang pertama, apakah anak laki-laki itu rambutnya pendek? Ya, apakah ini sudah pernah kita, pola kalimatnya sudah pernah kita ajarkan ya. Hal al-waladu sya'ruhu qasirun. Ya. Tinggal ditambahin hal.
dalam kalimat tanya ini. Hampir sama ya kalimatnya seperti kalimat sederhana yang pertama. Tinggal ditambahin hal saja, apakah. Dan waladunnya tetap menggunakan al. Jawabannya, ya, anak laki-laki itu rambutnya pendek. Bahasa Arabnya, na'am, al-waladu sya'ruhu qasirun. Mudah saja ya, tinggal ditambahin na'am. Kita coba baca keseluruhan. Hal al-waladu sya'ruhu qasirun. Na'am, al-waladu sya'ruhu qasirun. Sekarang versi kalimat yang tidaknya. Tidak, anak laki-laki itu rambutnya panjang. Nah, ternyata rambutnya panjang, bukan lagi pendek. Bahasa Arabnya, la al-waladu sya'ruhu tawilun. Nah, yang berbeda di sini la dan tawilun. La karena jawabannya tidak, tawilun karena ternyata rambutnya panjang, bukan pendek. La al-waladu sya'ruhu tawilun. Sekarang kita baca keseluruhan dengan menggunakan jawaban yang tidak. Hal al-waladu sya'ruhu qasirun? La al-waladu sya'ruhu tawilun. Kalimat tanya selanjutnya. Bagaimana bayi itu? Bahasa Arabnya, kaifa as-sobiyu. Kaifa artinya bagaimana. Sobiyun kita pakai al lagi ya, as-sobiyu. Kaifa as-sobiyu atau kaifa as-sobiyu. Bayi itu badannya kecil. Jawabannya bahasa Arabnya adalah as-sobiyu jismuhu sogirun. Nah, ini kalimatnya sama seperti kalimat sederhana yang pertama kali kita ajarkan. Mudah ya? Kita baca dari awal sampai akhir. Kaifa sobiyu as-sobiyu jismuhu sogirun. Nah, itu dia tadi materi yang Ustazah sampaikan. Semoga mudah dipahami ya anak-anak. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung menghubungi nomor Ustazah Rista. Ustazah tunggu pertanyaan dan Ustazah tunggu juga jawaban tugas-tugas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.